Iver Jenner dan Rafael Struijk diproyeksikan bawa timnas Piala Dunia. Iver dan Rafael kompak ngebet bela timnas di FIFA Matchday. Iver Jenner pilih hati-hati sikapi naturalisasi Justin Hubner. Asnawi dan Sadil bisa main di Asian Games 2022. PSSI bicara permintaan khusus Argentina untuk lawan timnas Indonesia. Agenda padat sudah menanti timnas Indonesia. Persoalan stok pemain terbaik jadi persoalan. Pasalnya tak jarang pemain timnas Indonesia U23 adalah langganan di tim senior. Ambil contoh Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Witan Sulaiman hingga Rizky Ridho. Jelas perlu ada pola komunikasi yang terstruktur antara federasi dan juga pelatih soal pemain. Sudah semestinya, pembagian jatah pemain didiskusikan sedetail mungkin. Sinteyong dan Indra Safri perlu duduk bersama. Badan Tim Nasional atau BTN yang diklaim sudah dibentuk dan bekerja pun perlu ambil bagian dalam hal ini. Sementara itu, Sinteyong dapat melebarkan radar pemain agar sosok yang dipanggil tidak itu-itu saja. Lalu untuk Indra Safri, mengorbitkan pemain jebolan skuad Piala Dunia U20 dapat jadi alternatif jika beberapa pemain andalan di SEA Games 2023 ditarik ke tim senior. Doa yang diucapkan pelatih timnas Indonesia Sinteyong benar-benar manjur. Impian skuad Garuda melawan tim ranking 100 besar FIFA akhirnya terrealisasi. Ya, Sinteyong pernah meminta kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk mencarikan lawan ranking 100 besar FIFA. Hal tersebut disampaikan saat timnas Indonesia menang atas Burundi pada FIFA Matchday Maret 2023 silam. Ya, saya berharap Indonesia bisa melawan tim-tim ranking 100-an FIFA agar bisa memperkuat taktik dan organisasi permainan dari Indonesia, ucap Sinteyong. Dan ternyata ucapan Sinteyong pun terbukti manjur. Kini timnas Indonesia bakal diuji coba kekuatan oleh Argentina pada FIFA Matchday Juni 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan timnas Indonesia bisa lolos dari kualifikasi Piala Dunia. Salah satu langkah awal yang diambil adalah dengan mematangkan timnas kelompok umur. Erick Thohir menjelaskan jika pemain yang tergabung dalam skuad Garuda Muda akan terus ditempa. Nantinya dengan timnas U22 Indonesia, mereka diharapkan bisa menembus kualifikasi Piala Dunia di masa depan. Sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini menegaskan jika Iver Jenner dan juga Rafael Struijk masuk dalam rencana besar timnas Indonesia ke depan. Dia bahkan memberikan sinyal jika dua pemain ini bisa membela timnas senior karena pengalaman mereka di luar negeri. Iver Jenner dan juga Rafael Struijk kompak mengaku berhasrat bisa melakukan debut bersama timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2023. Terlebih lagi, timnas Indonesia berkesempatan menghadapi Argentina. Saya sangat ingin bermain di stadion melawan Argentina. Pertandingan itu adalah mimpi bagi saya, sambung Iver Jenner. Sementara Rafael Struijk terkesan dengan keperkasaan Lionel Messi dan kawan-kawan. Apabila berkesempatan unjuk gigi di laga kontra Argentina, ia berjanji tampil dengan maksimal. Akan tetapi keduanya masih harus melakoni proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Maka dari itu belum diketahui apakah perpindahan federasi dari Iver Jenner dan juga Rafael Struijk bisa rampung dalam beberapa waktu ke depan atau tidak. Pemain naturalisasi Iver Jenner mengaku cukup dekat dengan Justin Hubner. Akan tetapi, mengenai naturalisasi Justin Hubner yang dihentikan PSSI, Iver Jenner enggan berkomentar banyak. Saya kadang-kadang teleponan, komunikasi dengan Snapchat. Tetapi soal naturalisasi Justin Hubner yang dihentikan, saya tidak bisa berkomentar apa-apa, sambung pemain kelahiran Belanda itu. Ya, sementara itu pada 25 Maret 2023 nama Justin Hubner masuk dalam skuad Belanda U20, yakni pada laga uji coba kontra Prancis U20. Padahal kala itu naturalisasi Justin Hubner sedang diproses. Iver Jenner dan juga Rafael Struijk sudah lama tidak melakukan komunikasi dengan pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Terakhir kali, Iver dan Rafael melakukan kontak langsung dengan Sinteyong adalah pada TC Timnas U20 Indonesia di Turki dan juga Spanyol. Belum komunikasi dengan Sinteyong lagi. Terakhir ketika TC di Turki dan Spanyol, ucap Iver Jenner saat ditemui pada jumpa pers Rabu 24 Mei 2023. Ya, sementara itu dikatakan Iver Jenner, saat ini dia fokus menatap event lain bersama tim Merah Putih. Tetapi saya mendapatkan pemanggilan coach Shin untuk first team. Fokus saya untuk first team dan saya ingin main secepatnya di FIFA Matchday, tutur Iver Jenner. Asnawi Mangkualam dan Sadil Ramdhani dipastikan bisa membela timnas U23 Indonesia di Asian Games 2022. Hal ini dipastikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir.
Dalam peraturan Asian Games 2022, tertulis bila pemain yang boleh bermain di ajang ini adalah kelahiran 1 Januari 1999 dan juga setelahnya. Selain itu masih diperbolehkan pula menambah 3 pemain senior. Dengan adanya regulasi tersebut, Indra Safri bisa mendatangkan 2 pemain yang masih masuk kriteria U24, yakni Sadil Ramdhani dan juga Asnawi Mangkualam. Sadil lahir 2 Januari 1999, sedangkan Asnawi Mangkualam 4 Oktober 1999. Ya, sementara itu Indra Safri sendiri mengaku siap untuk menjalankan tugas dari PSSI untuk meneruskan memimpin timnas U22 Indonesia. Erick Thohir mengatakan bahwa kedatangan Argentina ke Indonesia ini hasil komunikasi antara federasi yakni PSSI dengan Alfa. Selain itu, lanjut Erick Thohir menjelaskan PSSI masih bisa mengakomodir permintaan dari Argentina. Meski begitu, Erick Thohir tidak mau menyebutkan apa saja permintaan Lionel Messi dan kawan-kawan. Erick Thohir mengatakan bahwa Argentina juga memandang timnas Indonesia merupakan tim yang kuat, karena timnas Indonesia baru saja menjadi juara SEA Games 2023. Kita bisa mempromosikan tim ini sebagai yang terbaik di Asia Tenggara untuk sekarang, kata Erick Thohir. Pemain timnas Argentina Nicolas Tagliafico meramaikan kolom komentar PSSI terkait laga FIFA Matchday Juni nanti. Tagliafico sebenarnya hanya memberikan emoji sapaan 2 tangan, namun dia mendapatkan respon yang ramai dengan lebih dari 1000 komentar di kolom balasan Tagliafico. Kebanyakan netizen menyapa balik dan siap menyambut kedatangan timnas Argentina yang akan bermain di Indonesia. Ya, Tagliafico sendiri merupakan pilar timnas Argentina saat meraih gelar juara Piala Dunia 2022. Berposisi sebagai bek kiri dan dia hanya absen dalam 1 pertandingan. Marcelino sebelumnya mengatakan bakal menekel Messi karena dirinya merupakan fans kapten timnas Portugal Cristiano Ronaldo. Tackling Messi itu bercanda saja, ujar Marcelino. Yang pasti saya akan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita akan berjuang 100% untuk itu, ucap Marcelino. Sementara itu soal pertandingan kontra Palestina, Marcelino mengaku punya motivasi tersendiri. Pasalnya, laga itu bakal dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dan Marcelino pun berharap bonek dan juga supporter timnas Indonesia datang dan juga memenuhi stadion untuk memberikan dukungan serta semangat bagi tim Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan jawaban yang menohok ketika ditanya harga yang harus dikeluarkan federasi guna mendatangkan Argentina untuk menghadapi timnas Indonesia. Ya, Erick Thohir meminta agar semua pihak tidak fokus soal anggaran untuk mendatangkan Argentina ke Indonesia. Mantan Presiden Inter Milan itu memastikan keuangan PSSI cukup untuk menjamu Lionel Messi dan kawan-kawan. Kalau soal anggaran, apakah PSSI miskin? Kita jangan fokus ke hiruk-pikuk mengenai berapa dibayar. Berapa ini? Itu bukti tidak percaya sama PSSI. Seakan-akan PSSI miskin, kata Erick Thohir saat konferensi pers di SUGBK. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.